Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat banyak para pelajar di hari ini dan sangat gembira bisa bertemu kembali. Dan sekarang kita mulai gereja yang sangat kita kenal, yaitu kitab Ester. Tapi tahun ini Tuhan memberikan kita tema dalam dan luas 2026. Allah menggunakan kitab Ester Mordekai dan Ester dan anak yang menyusu yang tidak punya kekuatan. Dia sebagai pendatang di kerajaan Persia. Apalagi Ester adalah dia anak yatim piatu. Dia orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, tetapi Allah mengangkat mereka bahkan lebih rendah sedikit dari malaikat dari Allah, memberikan mereka mahkota. Ester sungguh ada mahkota ada di atas kepalanya. Bahkan dia menjadi saran bagi orang Yahudi di depan musuh, membungkam musuh. Dan dimulai di Ester sampai akhir. Dimulai dengan perjamuan di istana. Kita lihat terlebih dahulu pertama di perjamuan Raja Ahasiweros, dan diakhiri di kitab dengan perjamuan di hari raya Pondok Daun. Seluruh situasi saling selaras. Pasal pertama dan di dua pasal terakhir itu sejajar. Haman diangkat, kemudian Mordekai diangkat juga sejajar. Tetapi kita melihat di zaman itu siapa yang menjadi penebusan keselamatan Allah? Mordekai dan Ester, ia diciptakan mempunyai misi nasib yang sangat penting untuk menyelamatkan orang Israel. Dan sebelum saya menyampaikan kitab Ester, saya memberikan satu pandangan untuk kalian lihat. Kitab Ester dengan kitab Daniel dan kitab Israel dan kitab Nehemia, kita disebut dengan satu di setelah pembuangan atau setelah pulang dari pembuangan, pelajaran setelah kembali dari pembuangan. Dan orang Yahudi, mereka telah pulang kembali dan telah membangun kembali tempat mereka. Di sini ada dua kelompok orang Yahudi. Pertama, Ester dengan Daniel. Mereka tidak kembali ke Yerusalem. Banyak alasan, ada kesempatan, tapi mereka tetap tinggal di tempat pembuangan. Dan tempat pembuangan telah menjadi rumah mereka. Seperti Daniel, akhirnya mereka di zaman Persia dia tidak berkeputusan untuk pulang. Ada kemungkinan usianya udah lanjut, tidak leluasa untuk melakukan perjalanan yang jauh. Baik, hari kita lihat kerajaan Persia. Kerajaan Persia meneruskan negeri dari Babel. Setelah Babel merebut Yahudi, kerajaan Persia meneruskan wilayah dari orang Yahudi, dari Yehuda. Mereka, kita lihat Ester, Mordekai, mereka punya kesempatan untuk pulang ke Yerusalem, tetapi mereka tidak memilih untuk pulang ke Yerusalem. Mungkin
hidup mereka sangat baik di Persia, atau mereka seluruhnya telah berimigrasi seluruhnya ke Persia, mempunyai kelompok orang Yahudi sendiri. Ini adalah Daniel dan Esther, dan sekelompok lagi yang mereka telah kembali ke Yerusalem, kelompok dari Ezra dan Nehemia. Yang ingin saya sampaikan, walau bagaimanapun Allah menjaga dua kelompok ini. Nama Allah bukan hanya di Israel, nama Allah luas sampai meliputi seluruh Persia mengalami keselamatan. Dan nama Allah deep and wide. Walaupun mereka tidak pulang ke Israel, tetapi Allah tetap memilih orang yang di luar untuk saluran keselamatan. Terlebih lagi Esther, bagi orang Kristen, situasi tinggal tidak ada Kristus. Mungkin di tempat di kerjamu atau di keluargamu, seluruhnya duniawi, tetapi kitab Esther memberitahukan kepada kita nama Allah masih tetap ada di tempat itu. Kita tahu Persia sekarang Iran bukan negara Kristen, tetapi nama Allah ada di situ. Baik Raja Ahasveros atau berapa gelapnya kerajaan Persia, tetapi orang-orang yang mengikuti Allah melihat identitas sebagai penebus keselamatan. Mungkin kamu melihat keluarga asalmu tidak ada Allah, atau di masyarakat Hong Kong di gereja 611 ada Allah, tapi di masyarakat luar tidak ada. Dan yang Allah tanya yaitu, siapa yang bisa menjadi jalan keluar untuk keselamatan? Siapa yang menjadi keselamatan? Adakah kamu melihat identitasmu seperti Esther terhadap mendapatkan statusnya untuk hari ini? Dan kita jangan meremehkan Esther. Dan kita juga adalah Esther. Satu keunikan Esther, tidak ada Allah. Nama Allah tidak ada dalam kitab Esther. Tidak ada penyembahan terhadap Allah dan ibadah, berdoa, atau tidak ada langsung dari pewahyuan Allah. Dan tidak ada hal yang di luar spiritual terjadi. Di dalam masa Esther tidak, di sini tidak ada ketemukan Allah. Dalam sejarah banyak ingin yang untuk menghapuskan kitab Esther dari Alkitab, termasuk dari Martin Luther. Dia juga ada Allah di dalamnya, tetapi dalam situasi yang tidak ada Allah, sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari kita sedikit mengalami hal-hal yang di luar nalar, spiritual luar. Ini memberi semangat bagi kita setiap orang. Sepertinya kita tidak melihat tempat di mana ada Allah, tetapi sesungguhnya Allah berkuasa, dan kuncinya, apakah kamu menanggapi panggilan Allah, undangan dari Allah? Kita melihat dari tahun 2006, melihat dengan tema merangkul identitas. Kamu adalah identitas penebusan Allah. Kamu merangkul kita, setiap orang, kita semua adalah diciptakan oleh Tuhan.
dan juga menjadikan jalan keluar untuk penebusan keselamatan. Walaupun tidak ada Mordekai, ada Esther di pasal pertama. Di sini hanya tokoh Ahasiweros dengan juga Ratu Wasti. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, jadi mereka tidak mengenal Allah, itu sangat normal. Tapi walaupun kita yang mengenal Allah, baik Esther bukan baik Ahasiweros atau Wasti, waktu Esther, waktu Mordekai menyuruh Esther untuk menghadap raja, Esther juga bisa punya kesempatan seperti Wester. Dia tidak bersedia, tetapi dia memilih untuk bertemu raja. Dan hari ini kita bertanya, adakah kamu ada Wasti? Adakah Raja Ahasiweros? Ayat 1 sampai dengan 9 poin pertama. Dengan saya memberi tema pilihan Raja Ahasiweros, pilihan manusia lebih baik pilihan dari surga. Dimulai dengan satu perjamuan yang mewah. Terlebih dahulu saya memberikan latar belakang. Ahasiweros adalah raja keempat dari Raja Persia. Dan dia waktu dia menjadi dari kejayaan mulai merosot, ayahnya raja yang ternama, sebab ayahnya memulai dengan perang dengan Yunani. Peperangan Persia dan Yunani satu sejarah yang penting, sebab di masa itu mereka menjadikan negara yang paling kuat. Kerajaan Persia sangat kuat dari India sampai Ethiopia sampai utara Sultan di bawah Mesir. Dalam sejarah dia mempunyai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Raja Ahasiweros karena ada perjamuan, sebab ayahnya memulai peperangan dengan Persia dan Yunani, dan Ahasiweros memulai menyelesaikan perang sehingga ada kedua kali perangan dengan Yunani. Dimulai ada mengumpulkan dana dan juga memastikan rakyatnya mendukung dia, sebab pasukannya adalah pasukan persekutuan beberapa negara. Dan sejarah juga mencatat orang India juga ditangkap untuk berperang di Yunani. Jadi Raja 1 ayat 1 sampai 9 soal tentang politikan dengan mengambil hati orang sehingga mengadakan perjamuan. Tetapi dalam sejarah akhirnya peperangan ini gagal dan Yunani menang atas perang, dan Ahasiweros harus membayar harga yang mahal. Seluruh negaranya mulai merosot. Ahasiweros tidak mengenal orang. Dia mengandal diri sendiri dan ingin menggunakan kehormatan, keuangan, dan kekuasaan. Atau seumur hidup dia mengejar hal-hal ini. Tapi saya juga pernah terpikir, kalau Raja Ahasiweros dia mengenal Tuhan, apakah dia juga ada perubahan? Sebab di beberapa raja dari Israel, walaupun mereka mengenal Allah, seumur hidup yang mereka kejar adalah kekuasaan dan kekayaan.
sehingga mereka tidak masuk dalam sebagai penebusan keselamatan. Tentu Allah menggunakan kelemahan orang untuk melaksanakan kehendaknya, tetapi Raja Ahasuerus, orang yang keadaannya mengejar kekayaan dan kekuatan, kita pun bertanya pada diri kita sendiri, waktu kamu mengenal Allah, apakah sebelum kamu mengejar Allah, atau kamu seperti Raja Ahasuerus menggunakan cara sendiri terhadap kekayaan, kekuasaan, sangat mengejar hal ini sehingga dari awal hingga akhir dia tidak mengenal Allah. Ahasuerus adalah tokoh utama yang membawa kuasa, tetapi pada akhirnya Allah tidak memilih dia sebagai tokoh dalam keselamatan. Sesungguhnya Raja Ahasuerus dalam kitab Ester sebagai peran pendamping. Dia tidak mengenal rancangan keselamatan Allah. Bahkan berulang kali menulis cara Ahasuerus. Dia raja yang penuh kuasa tetapi tidak dihormati oleh istrinya. Raja yang punya kekuatan tetapi tidak memiliki pendirian sendiri, selalu minta pendapat para pendampingnya. Dan Ester, ya, hari ini kita melihat Ahasuerus bertanya pada diri kita sendiri, kita orang yang mengenal Allah, apakah kamu melihat kamu adalah salah satu dari penebusan keselamatan Allah, bukan dengan caramu sendiri, dan yang kamu kejar bukan yang dikejar oleh Raja Ahasuerus. Poin kedua 10 sampai dengan 12 dengan tema melihat identitas itu penting. Sebab kita seringkali ada drama Ester. Mulai dengan Ratu Wasti marah. Kita melihat apakah ini ada alasan atau sesuai. Di ayat 10 di situ raja di situ mereka sangat bergembira. Sangat yang gembira, ada juga terjemah dengan seperti mabuk anggur bersama para panglima-panglima atau raja-raja yang lain, baik dia gembira atau dia setengah mabuk, berkata untuk memanggil istrinya keluar untuk diperlihatkan kecantikannya. Ada orang menulis mengapa di ayat 12 ratu menolak. Sebab dia tidak ingin di depan orang para pemabuk muncul. Ada peneliti Alkitab menggunakan cara pandang sekarang, yaitu terhadap pemimpin, berkata dia tidak taat kepada pemimpin. Seperti membawa perempuan untuk dilihat. Ini di zaman dilihat seperti di zaman modern, tetapi waktu saya melihat di teks di original, di asli, ayat 11 dikatakan supaya membawa wastu memakai mahkota di hadapan raja untuk memperlihatkan kecantikannya. Dilihat ayat 11 permintaan sangatlah sesuai, hanya menyuruh ratu memakai mahkota untuk orang melihat kecantikannya. Saya merasa munculnya Raja Wasti adalah titik puncak tertinggi dari Raja Ahasuerus mendapatkan bantuan. Sesungguhnya perlu ada bersama dengan ratu sehingga orang dapat menilai akan
kerajaan mereka teguh, baik, tetapi siapa tahu Raja Westi menolak. Sehingga tingkahnya ini membuat memalukan raja. Awalnya memuliakan raja, tetapi sekarang mempermalukan raja. Ayat 12 dikatakan, Ratu menolak dengan ketaatan dari Esther. Saya pikir Raja Wasti tidak berpikir akan pengaruh yang sangat besar, dan dia tidak mengenal identitas sendiri, dan Allah memberi identitas pada dikira untuk mengokohkan kerajaan. Sebab perjamuan ini bukan hanya makan minum, tetapi juga termasuk ikatan antar negara. Banyak pilihan untuk menanggapi. Dia bisa saja mencari orang untuk menemani dia, atau mencari seorang dayangnya berkata kepada raja. Banyak cara, tetapi dia langsung menolak. Jadi dia 12 geramlah raja berapi-api murkanya. Tentu Allah menggunakan kelemahan ini agar Esther menjadi jaluran keluar untuk keselamatan. Tapi waktu kita melihat, kita kebanyakan orang juga meremehkan diri sendiri. Di gereja 611 saya merasakan kebanyakan orang akan ada yang kakak atau adik, apalagi rekan rapat sama rekan, ada pemimpin berkata, kamu bisa naik mimbar, kamu bisa membawa pertemuan ini, kamu bukan adik kecil, atau kamu punya kuasa untuk para tenaga suka berbicara atau mengembalakan orang yang lebih tua darimu. Dan seringkali kita merasa kita salah satu yang terkecil di gereja, siapalah aku. Dan terlebih lagi kalau pulang di rumah, kita pun akan merasa di rumah sepertinya sudah demikian, ayah ibu rumah tangga pernikahannya demikian, sulit untuk buka mulut, sulit untuk mengubah. Sesungguhnya ini bisa menyenangkan identitas yang diberikan Allah kepada kita. Dan Ratu Westi tentu dia tidak mengenal Allah, dan dia tidak melihat dia orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita di sini yang di online, kita tahu kita orang yang dipilih Allah. Tapi sampai hari ini kalau kita masih meremehkan identitas kita sendiri, merasa di gereja banyak orang yang lihai, sesungguhnya tidak perlu aku. Sesungguhnya kamu melihat satu hal yang salah. Di dalam kerajaan Allah itu sangat luas. Kerajaan Allah sangat perlu banyak orang untuk bangkit. Jangan melihat gereja kita, terlebih lagi di antara kita ada pelajar. Jangan merasa diri apa yang bisa saya lakukan. Tetapi pada saat kamu bersedia untuk ikut seminari, untuk belajar, sesungguhnya kamu merangkul identitasmu. Juga di antara di sini juga menjadi ketua sel. Mungkin kamu telah menolak berulang kali, tetapi kamu tidak seperti Ratu Westi. Suatu kali mahkotamu akan turun. Kamu harus menjadi Esther. Kalau harus mati, biarlah mati. Sesungguhnya harus punya semangat.
Esther, dia dari anak kecil menjadi seorang ratu yang bisa berkuasa. Tapi kita lihat keadaan Wasti. Dia melakukan contoh yang salah. Seluruh rakyat akan mengikuti dia. Dia seharusnya bisa berkuasa, tetapi dia tidak memuaskan harapan. Jadi ini mengingatkan kita. Tahukah kamu mempunyai pengaruh? Hanya saja kamu sendiri tidak tahu. Bukan tidak ada. Ratu Wasti, dia tidak tahu punya pengaruh. Jadi waktu baik kamu di pemasaran atau di gereja, atau sebagai ibu rumah tangga akan mendengar renungan pagi, kamu membawa pengaruh. Sebab seperti dikatakan di Mazmur pasal 8, dari mulutmu Allah meletakkan kekuatan agar lawanmu di rumah, lawanmu yang di tempat kerjamu membungkam. Bahkan Allah memberikan mahkota kebagimu. Esther belum lagi keluar arena, tetapi Allah merencanakan memberikan mahkota kepadanya. Allah mengambil mahkota dari orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini kamu Wasti atau Esther? Kita harus melihat, kita harus tidak punya semangat takut. Kita seharusnya membungkam lawan. Allah akan letakkan dasar kekuatan. Apakah kamu percaya Allah telah memilihmu? Allah menggunakan tahun ini berkata kepadamu, Allah memilihmu, bangkitlah untuk menjadi Mordekai dan Esther di tempatmu. Mordekai dan Esther bisa membasmikan seluruh orang yang hendak memusnahkan suku mereka. Bahkan bersamaan kamu di rumahmu, di tempat kerjamu, kamu bisa memusnahkan hal-hal yang bukan dari Allah dan membawa orang kembali di hadapan Allah. Jadi bagi kita setiap orang, jangan meremehkan diri sendiri, jangan dalam ketakutan. Kamu punya semangat untuk menjadi Mordekai dan Esther. Allah menantimu untuk menanggapi, kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Allah telah memilih如其日光明，像制度的地位分，在基督里，我是寻找的义人。你看为宝贵，献上为你所有。主耶稣，你叫我出黑暗。如奇妙光明，像制度的地位分，在基督里，我是新造的人。你看为宝贵，献上为你所有，让我成为你神迹的器皿。你牵伸出泪，去真的启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣彰显神的荣耀，让我成为你神迹的器皿。用清晰的眼睛看见新的盼望，
世界更美好。让我成为你神奇的器皿，你显示出来至尊的启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神奇的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我。我要宣扬主的爱，让世界更美好。让我成为你神奇的器皿，为显示出来至尊的启示，圣洁的国度，属神的子民，来宣扬主耶稣，彰显神的荣耀，让我成为你神奇的器皿，以星星的眼睛看见新的盼望，用你的大能和爱来充满我。我要宣扬主的爱，让世界更美好，用你的大能和爱来充满我。我要宣扬主的爱，让世界更美好，用你的大能和爱来充满我。我要宣扬主的爱，让世界更美好。主耶稣，你向我出黑暗，如奇妙光明，像此独特的微分，在基督里我是新造的人，你看为宝贵，献上为你所有，我成为你神奇的器皿，被拣选出来，主多謝全你，存的多謝你嘅揀選， Terima kasih Tuhan 聖 atas 潔 hidup 的國讓我哋能夠喺你嘅國中屬神的子民，成為屬神你嘅子民。我宣揚主耶穌，彰顯神的榮耀，讓我成為你神奇的器皿，以星星的眼睛向神看咁嚟到見新呼求，的盼主使用 Kami 我， berseru 用你的大能和愛來充滿我，我要宣揚主耶穌，讓世界更美好。主我哋多謝你，神我哋讚美你，神我哋每 Tuhan 一個 kami 都係你所 bersyukur dan berterima kasih. Kami adalah bangsa yang kudus kerajaan imam. Tuhan, kami melihat perbedaan Anda Tuhan dan tidak ada Tuhan. Tuhan, ada Engkau di dalam hidup kami, bersyukur. Mari saudara semua kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita milik Tuhan. Kita tidak seperti orang asing yang tidak tahu sahabat, tidak tahu hidup bagaimana berjalan, tapi kita punya arah, kita tahu arah hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih kepada mendapatkan keselamatan kami. Ini anugerah darimu, kami bisa melayani dan melayani. Ini adalah anugerah darimu, kami berterima kasih kepadamu. Kami awal tidak layak, tetapi kami berterima kasih Engkau menyelamatkan kami setiap orang. Tuhan, di dalam kesibukan kami setiap kami, Engkau membawa kami di gereja 611. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini, di dalam perkumpulan sektus bersama menemani kami jalan. Kami tahu ini adalah pilihan-Mu, dan kami dari sejak kecil, waktu saya belum mengenal Tuhan, masih sekolah, Engkau telah setiap hari satu ayat aku dengar dan aku bertanya, anak ini benarkah? Saya bertanya diri saya, apakah benar Allah ini? Dan saya ingat saya pernah berdoa padamu, Tuhan, kalau benar berikan aku mengenal Engkau. Satu doa yang sederhana, Engkau berkenan dan Engkau memilih aku dan membawa aku jalan dalam umur. Saya tahu ini adalah pilihan-Mu, bukan aku memilih Engkau, tetapi Engkau memilih aku. Aku berterima kasih atas pilihan-Mu, Tuhan. Aku berterima kasih. Awalnya waktu saya berseru padamu, sebab aku perlu Engkau. Aku perlu keselamatan dari Engkau, tetapi tidak terpikir olehku anugerah-Mu sangatlah banyak. Selain menyelamatkan dan juga Engkau membangun aku, membangun hidupku, memberi identitas yang baru, identitas penebusan dalam hidupku. Tuhan, aku berterima kasih. Di dalamku Engkau berkelimpahan. Aku tahu di dalam-Mu aku memiliki identitas kerajaan Imamat Al-Janitan. Aku berterima kasih. Aku merangkul identitas ini. Aku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami awalnya tidak layak. Berbagai cara Engkau menggunakan. Engkau membawa kami dalam kerajaan-Mu, di dalam sisi-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua dari yang kami sebelumnya, kami berterima kasih. Terima kasih penebusan keselamatan-Mu dalam dan luas. Penebusan dalam dan luas, Engkau menggunakan situasi keadaan sehingga kami meraih keselamatan ini. Saudara semua, mari kita untuk merenungkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan keselamatan dibanding dengan Raja Ahasuerus. Dia mengandalkan diri sendiri, menggunakan cara kekuatan sendiri, mengejar kekayaan, kemenangan, keuntungan sendiri. Bahkan dia diri sendiri, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Jadi dia bertanya banyak pendapat orang. Dan di dalam kehidupan kita, waktu kita menghadapi pekerjaan kita, orang rumah kita, seperti kita punya, tapi salah satu tangan kita, apa yang kita pegang? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Salah satu mengenal Allah, salah satu kita tidak merasa aman, membuat banyak rancangan-rancangan untuk mendapat keuntungan sendiri, atau di dalam keluarga menggunakan cara dunia untuk menindas anak-anak kita untuk sekolah, membangun hobi mereka. Ini juga mungkin salah satu situasi dalam hidup kita. Tapi kami harus mengenal Allah, tetapi kami tidak sanggup seluruhnya, dan hati kami masih dalam ketakutan, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita juga demikian?
Tuhan tolong bimbing kami untuk mengoreksi hati kami yang lebih dalam lagi. Tuhan, kami perlu Engkau. Roh Kudus, Engkau hadir untuk membuka hati kami agar kami melihat ketidakpercayaan kami. Di dalam kami merasa tidak aman. Ketakutan kami. Di dalam kerja, Tuhan, kami tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Kami hanya mengikuti orang banyak. Ampunilah kami, Tuhan. Pada saat Tuhan mengingatkan kita, kita buka mulut kita untuk bicara dengan Tuhan. Kita mengaku kesalahan kita dan juga beritahu Tuhan, ya Tuhan, tolong aku tidak mau dengan demikian. Aku tidak mau mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak mau dalam kedagingan saya. Ya Tuhan, ampuni kesalahan. Saya sudah menunjukkan selalu yang terbaik, sehingga orang melihat saya dalam hal baik, tetapi ini penampilan yang palsu. Bahkan di dalam hati saya ada marah, membanding-bandingkan, ada ketakutan, tapi penampilan saya seperti tenang, punya iman. Saya tidak memperhitungkan supaya ingin dia orang baik agar dipuji orang. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah karena pandangan mataku hanya tertuju pada orang. Aku ingin dipuji orang, tetapi aku tidak dengan kenyataan menghadapi sesama dan Engkau. Ini tidak berkenan bagimu. Waktu berjalan, seperti saya tidak tertuju kepada Engkau. Ampunilah aku, biarlah mataku tertuju padamu, dan di mana hal yang terlemah saya bukakan di hadapanmu. Engkau tolong aku, bangunlah aku, bantu aku agar luar dalam menjadi satu. Tuhan Yesus datang di hadapan, mohon Engkau ampunilah aku juga palsu. Saya ingin menggunakan doing untuk kerjakan, memberitahukan orang, untuk memberitahukan orang bahwa aku bisa. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau tidak melihat demikian. Sanggupkah aku melakukan atau tidak? Sesungguhnya Engkau begitu mengasihiku. Ampunilah aku bahkan terhadap anggota saya menghakimi. Saya tidak sabar mendengar apa yang mereka katakan, bahkan dalam hati saya berpikir,
Mengapa kamu yang kami bicarakan tidak kamu sungguhnya tidak tahu? Mengapa kamu selalu mengulang-ulangi perkara ini? Tuhan, ampunilah aku menghakimi orang lain, sebab Yesus, Engkau tidak demikian melihat kami. Engkau menerima kami. Tuhan, kiranya dengan pandangannya selaras yang tertuju pada Engkau untuk melihat anggota sel saya dan orang di sekitar saya melihat pelayanan saya. Tuhan, Engkau ingin aku gembira. Aku ingin buang segala kedanginganku. Aku mau mengandalkan Roh Kudus di dalammu. Aku merasa leluasa, bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Dulu, walaupun kami dalam penebusan-Mu, tetapi kami tidak mengambil identitas yang Kau berikan pada kami seperti Raja Ahasuerus. Dia seorang raja, tapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengenal Engkau. Tuhan, buang segala ketakutan kami, daging kami yang membelok. Tuhan, seluruhnya Engkau ambil. Kita tolak semua kelemahan hidup kita, ketidakpercayaan kita, keraguan kita yang menghalangi kita identitas kita sebagai imam yang menjadi. Tuhan, Engkau buang semuanya ini. Kelemahan kami serahkan kepada Engkau, Tuhan.
Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Di awal hari ini Tuhan, di awal tahun baru, Tuhan, kami ingin lebih lagi mengalami dalam dan luasnya Engkau. Kami tahu kami punya identitas, dan kami setiap yang dilahirkan punya identitas, dan kami setiap orang dipilih. Kami datang di gereja 611, kami melihat, kami mengerti bahwa kami adalah imamat yang rajani. Bahkan di antara kami ketua sel, lambaikan tangan ketua sel, juga Pak Raja, kamu juga menjadi ayah dan ibu, menjadi anak-anak dan jadi anak. Kita setiap orang di dalam kerajaan Allah di bumi ini, kita setiap orang mempunyai identitas kita. Tetapi adakah kita merangkulnya? Mungkin dulu kita tidak merangkul, kita tidak tahu menghidupkan identitas kita. Kamu tuliskan di HP-mu pengaruhmu untuk di tahun ini. Kamu ingin di tahun ini untuk membawa pengaruh apa? Di tempat kerja, kalau aku sebagai supervisor kasih membawa mereka bawahan kita percaya Tuhan, mungkin kami seorang bawahan, aku akan memberi nafas kehidupan, merendahkan diri, lemah lembut, mempengaruhi setiap rekan kerja. Kamu silakan tulis. Di dalam Tuhan kita setiap orang mempunyai pengaruh. Kita harus gunakan. Di dalam pihak kamu ingin mempengaruhi apa? Ini yang harus kita ingatkan kita setiap tahun. Walaupun kita seperti gagal atau kita kecewa, kita ambil keluar, kita baca, kita deklarasikan dan berdoa kembali. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Bukan di renungan pagi kami mengerjakan satu pekerjaan rumah, tetapi ini Engkau memberi cembaga kami agar kami melihat Tuhan, Engkau memilih kami, kehidupan kami bisa memberkati orang lain, mempengaruhi orang lain. Kami punya identitas, punya status. Kami dipilih. Yang kami tulis Tuhan, setiap kata. Bukan mengandalkan diri sendiri atau mempengaruhi, tapi Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, iman dan kasih, keteguhan kami. Kami bisa berdiri di setiap identitas Kau berikan kepada kami, membawa pengaruh. Agar kasih Injil diberitakan dan mengambil otoritas yang Kau berikan kepada kami, berdoa kepada banyak orang, menyembuhkan orang, dan juga agar kami membawa segala sesuatunya seluruh bumi kepada orang yang kami kasihi, orang yang kami jumpai. Kami mau
bahwa mereka kembali kepada Engkau. Jamalah topangkan tanganmu yang untuk kamu berdoa pada Tuhan, ambil keputusan siapapun kamu, baik kamu pelajar atau ketua sel, saya mengundang kalian untuk Tuhan, kami bersedia, kami bersedia. Kami bisa mempengaruhi sebagai imamat yang raja. Tuhan, terima kasih mereka menanggapi panggilan, menanggapi panggilan dari-Mu Tuhan. Kami setiap orang Tuhan, di panggilan Meha Rawajan Terima kasih Tuhan, dan muji Engkau lihat saudara-saudari kami keluar. Saya sangat terharu sebab setiap orang menjadi bejana bagi-Mu Tuhan. Engkau memilih kami setiap orang di tahun ini Tuhan. Para pelajar juga mengalami keajaiban dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami ada kitab Ester dari pasal pertama. Para saudara-saudari semua, di Alkitab juga dikatakan Westi 11 supaya mereka membawa Westi sang ratu dengan mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikan kepada sekalian rakyat pembesar, karena ratu sangat elok rupanya. Surah kemuliaan pada ratu Wasti di hadapan raja juga. Saudara semua, kita juga dipilih yang sangat indah, kemuliaan bagi Tuhan. Allah hanya ingin sesuatu, yaitu agar kita menyatakan kemuliaannya. Pada saat Allah memilih-Mu, beranilah untuk keluar dan lakukan. Ada kalanya kita tidak tahu kenapa, tetapi jangan kehilangan kesempatan. Hari ini kalian sebagai siswa teologi, sesuatu dan
rekan gereja juga, kamu adalah kemuliaan. Kamu adalah kemuliaan bagi Tuhan, tapi dalam kemuliaan kamu harus taat seperti Adam. Adam tidak taat. Westi dia tidak taat, tetapi Yesus dia taat sampai mati. Dia disalib menggenapi keselamatan, dan juga Allah di dalam hidupmu. Kerajaan Allah ada di bumi, dan penanaman pohon kehidupan ada di seluruh bumi. Allah memilih kita setiap orang. Terimalah berkat yang dari Tuhan, terima misi yang dari Allah, dan hidupmu menjadi mujizat. Ada kalanya kita tidak tahu mengapa kita harus melepaskan pekerjaan kita, melepaskan masa depan kita, hal yang kita pegang, bahkan orang rumah tangga. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertaimu, engkau adalah kemuliaan bagiku. Terima kasih Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami yang keluar, kemuliaan ini ada di dalam kehidupan mereka, agar kehidupan mereka menyatakan kemuliaan-Mu setiap saat Engkau menyertai. Berkati saudara-saudari kami, Engkau seluruhnya indah, Engkau pilihan Tuhan, bejana yang dibentuk, hati yang taat, ada di dalam-Mu. Allah memakaimu di akhir zaman, menyatakan alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tuhan mengurapi kita, dan Roh Kudus memenuhi kita setiap orang, agar dengan rendah hati kita merendahkan diri mengikuti, bahkan di dalam hidup kita, di tempat kerja, di rumah, agar kehidupan kita menjadi bejana yang sangat mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami, menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kamu adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.